Demikian Allah menegaskan dalam surat Ali Imran surat ke-110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kita ini umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Ini Al-Qur'an yang menyatakan. Jadi kalau ada orang yang jujur, maka umat Islamlah yang paling jujur. Kalau ada orang yang baik, maka umat Islamlah yang paling baik. Kalau ada orang yang dermawan, maka umat Islamlah yang paling dermawan. Lantas muncul pertanyaan, benarkah seperti itu? Kalau pertanyaannya meragukan kita sebagai umat Islam, yang salah bukan Islamnya. Kuntum khairu ummah ini ditujukan kepada umat Rasul, terutama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sahabat-sahabat Rasul dari kaum muhajirin dan ansor, mereka itu teruji apapun. Apalagi 10 sahabat yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Luangkan waktu, sisihkan pikiran, siapkan uang, membeli buku khusus sahabat-sahabat penghuni surga. 10 sahabat, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai Zubair ibnu Awwam, 10 sahabat itu. Kira-kira kita mau mendekati yang mana? Mau jadi Abu Bakar kah? Mendekati beliau kah? Mendekati Sayyidina Umar? Atau Ali bin Abi Thalib? Atau Utsman bin Affan? Talhah bin Ubaidillah? Abdurrahman bin Auf? Atau bahkan yang terakhir Zubair bin Awwam? Kita baca. Kenapa? Karena mereka sudah dijanjikan surga. Kalau Rasulullah itu sudah luar biasa. Itu sudah dijaminnya maksum. Ada orang selain Rasul yang sudah dijamin masuk surga. 10 sahabat. 10 sahabat itu dijamin surga. Kita dekati mereka lewat bacaan. HP yang kita punya itu, kita buka YouTube-nya. Kita buka Google-nya. Kita cari siapa sebetulnya sahabat Rasulullah yang 10 jamin surga itu. Kita dekati ranah mereka. Karena itu sudah ada jaminan. Ulama sekarang belum ada jaminan, tapi mereka sudah ada jaminan. Paling tidak kita mendekati mereka. Persis tidak mungkin, karena mereka luar biasa. Nah, merekalah kuntum khaira ummah. Kita juga sama ketika berupaya mendekati mereka, berupaya seperti mereka, keberaniannya, kebaikannya, kedermawanannya, ibadahnya, ketaatannya seperti mendekati mereka, maka kita juga termasuk kuntum khaira ummah. Hadirin, ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah dijamin sebagai umat yang terbaik. Tinggal kita mau tidak mendekati jaminan itu. Ada siswa yang oleh gurunya, kalian ini insya Allah akan lulus sekolah. Tapi tergantung anaknya mau lulus tidak. Kalau jarang sekolah, dikasih tugas tidak mengerjakan, pelanggaran-pelanggaran dilakukan, lulus itu sudah ada jaminan. Tapi ketika dilanggar, maka jaminan itu akan hilang dari dirinya. Kita sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Surat ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Yang diturunkan, yang diutus kepada manusia, masyarakat di sekitar kita. Ada ciri yang harus kita kejar. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus siap amar ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Jadikan istri kita orang yang mendekat diri kepada Allah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin sekali keluarga kita menjadi sarana beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada Sayyidina Ali ketika dalam sebuah perang Sayyidina Ali berkatakan, "Ya Ali, ribuan musuh di hadapan kita, satu saja engkau bawa musuh kita itu kepada Islam sehingga dia masuk Islam, maka," kata Rasul, "itu lebih berharga daripada harta yang paling berharga di dunia. Satu saja." Anak kita yang tadinya tidak biasa sholat, kita ajarkan sholat, itu lebih berharga dari istana yang megah. Istri kita tadinya tidak bisa ngaji, lalu bisa ngaji. Istri kita yang tadinya tidak suka sedekah, lalu bisa sedekah.
Siapapun orang di sekitar kita, keluarga terutama, tetangga kita, kita ajak, lalu mereka ikut, subhanallah, pahalanya satu itu lebih besar dibandingkan harta yang paling berharga yang kita kejar dengan menggunakan tenaga yang luar biasa. Kita kumpulkan harta, tapi itu lebih kecil jika dibandingkan kita membawa seseorang, mengajak seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhauna 'anil munkar, kita juga harus siap mencegah kemunkaran. Ketika kita bertanya, apa hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar? Hukumnya adalah wajib. Yang pertama wajib. Kedua, ketiga, sampai ke 1000 kalinya adalah sunnah. Ada orang yang mabuk di hadapan kita. Kemudian kita sapa dia, Kang, mabuk itu haram. 1 kali itu wajib hukumnya. Kesananya kalau dia mabuk lagi, kita biarkan pun kita tidak dosa. Tapi yang pertama hukumnya wajib. Karena wajib, maka harus dilakukan. Anak tidak sholat. Yang pertama kali kita menyuruh adalah wajib hukumnya. Kesananya sunnah. Tapi sayang, yang sunnah-sunnah itu menjadi potensi kebaikan kita di dunia dan akhirat.